Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Cahya Putri dengan nomor NIM 20053088 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi. Baiklah, saya akan mengerjakan tugas kelima akuntansi berbasis komputer, yaitu membuat daftar pelanggan, daftar pemasok, dan barang. Yang mana sebelumnya kita telah melakukan pengenalan terhadap aplikasi Mayop. Untuk itu, kita klik aplikasi Mayop. Kemudian kita klik Open. Kemudian kita cari data yang sebelumnya sudah kita buat. Oke. Continue. No. Selanjutnya, untuk angka awal, kita akan membuat neraca saldo awal. Untuk itu, kita klik Setup. Kemudian, kita pilih akun. Next. Next. Kemudian, kita masukkan nominalnya sesuai pada modul yang sudah disediakan.
Setelah kita masukkan saldo neraca, selanjutnya yaitu kita akan membuat daftar pelanggan. Langkah pertama yang kita lakukan, kita klik card file, kemudian card list. Setelah itu new. Kemudian di sini ada card tipe. Kita menggunakan customer di mana namanya yaitu PT Sinar Dunia. Kemudian tab. Untuk card ID-nya yaitu kas 01 kemudian alamatnya yaitu Jalan Sawahan nomor 22. Dan untuk kotanya yaitu Kota Padang. Kemudian untuk setelah kita mengisi kotanya, selebihnya kita kosongkan saja. Kemudian kita lanjut ke card detail, ini kita kosongkan. Kemudian selanjutnya itu selling detail, di mana di sini ada sell layout. Di sini kita isi dengan item. Kemudian untuk ikon akunnya kita pilih ikon akun, kita pilih sell of merchandise. Kemudian di sini untuk pay is due-nya kita pilih in given. Karena di sini yaitu 2/10, 6/30, maka itu kita pilih in a given of day. Kemudian di sini untuk diskon day-nya 10 hari. Kemudian di sini 30. Nah, untuk test code-nya kita pilih PPN, dan kemudian untuk flag test-nya kita mengambil not reportable. Kemudian setelah itu untuk diskon for early payable-nya kita ambil 2%. Kemudian untuk mulai-nya yaitu 0%. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk customer berikutnya yaitu kita klik next lagi. Kemudian card tipenya masih customer. Untuk nama perusahaannya yaitu PT Sejahtera. Kemudian untuk card ID-nya itu kas 002. Kemudian untuk alamatnya yaitu Jalan Jati nomor 10. Kemudian untuk kotanya yaitu Pariaman.
Kemudian untuk set postcode country itu kita tinggalkan saja. Kemudian kita lanjut ke card detail, kita kosongkan. Kemudian selanjutnya itu selling detail, di mana untuk sell layoutnya kita masih menggunakan item, dan untuk income akunnya kita menggunakan sale of merchandise. Kemudian di sini untuk payment is due-nya kita, karena di sini masih 2/10 N30, maka di sini kita ambil in a given. Kemudian untuk diskon day-nya 10 hari dan di sini 30. Untuk PPN-nya, test code-nya itu PPN, dan untuk flight test-nya kita mengambil not reportable. Kemudian dan untuk diskonnya yaitu 2%. Kemudian untuk volume diskonnya 0%. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya yaitu untuk customer yang ketiga, kita klik lagi new. Kemudian di sini masih menggunakan customer dan namanya itu PT Flamboyan. Dan kita tap. Kemudian untuk card ID-nya yaitu CAS 003. Kemudian alamatnya yaitu di Jalan M. Yamin nomor 50. Yamin nomor 50. Kemudian untuk selebihnya kita kosongkan saja. Kita lanjut ke card detail, kita kosongkan. Kemudian kita ke sell detail, di mana di sini kita masih menggunakan item. Untuk income akunnya kita menggunakan sales of merchandise. Kemudian kita klik. Lalu untuk payment is due-nya kita masih menggunakan in given of day. Kemudian untuk harinya yaitu 10. Di sini 30. Kemudian untuk test code-nya kita menggunakan PPN. Dan untuk flash code-nya kita menggunakan not reportable. Kemudian untuk diskonnya kita menggunakan 2%. Setelah itu kita klik OK. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kita akan menginput data untuk customer atau pembelian bersifat tunai. Maka untuk itu, untuk namanya kita kasih penjualan tunai. Kemudian tab untuk card ID-nya yaitu cash. Kemudian alamatnya kita kosongkan, kita lanjut ke selling detail. Di sini untuk sell layout-nya kita masih menggunakan item, dan untuk income akunnya kita menggunakan sale of merchandise. Kemudian untuk payment is due-nya kita menggunakan discount and delivery, atau kita menggunakan ini, kita klik. Setelah itu untuk test code-nya kita menggunakan PPN, dan untuk prestige cost-nya kita menggunakan not reportable. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita setelah selesai membuat daftar dari pelanggan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat daftar dari pemasok, yaitu kita klik supplier.
Kemudian caranya sama seperti yang tadi, kita klik new. Kemudian kita isikan datanya, di sini namanya supplier. Kemudian kita isi yaitu dengan namanya yaitu PT Advance. Untuk namanya yaitu PT Advance. Tab. Untuk car ID-nya yaitu sub 01. Kemudian untuk selebihnya kita biarkan saja. Kemudian kita klik buying detail. Di sini untuk pulse layoutnya kita memilih kita masih menggunakan item, dan di sini untuk expense ekonnya kita menggunakan cost of goods sold. Kemudian kita klik. Setelah itu untuk pay is due-nya di sini masih menggunakan 2/10 n/30, maka di sini kita masih menggunakan if given. Kemudian untuk diskon nya 10 hari dan untuk balance-nya 30. Kemudian untuk PPN-nya Tesco-nya masih menggunakan PPN, dan freight Tesco-nya kita menggunakan not reportable. Kemudian untuk diskonnya menggunakan 2%. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Kemudian untuk yang kedua yaitu kita klik lagi new. Kemudian di sini untuk namanya itu PT Elken. Tab. Kemudian untuk car ID-nya itu sub 002. Dan untuk alamatnya yaitu Jalan Sudirman nomor 125. Kemudian kotanya yaitu Jakarta. Kemudian selanjutnya kita klik buying detail. Di sini kita masih menggunakan item, dan untuk expense deco-nya atau metodenya yaitu kita menggunakan cost of goods sold. Kemudian kita klik ini. Setelah itu untuk payment nya kita menggunakan in a given of day. Di sini untuk diskon day-nya itu 10 hari. Kemudian untuk balance day-nya yaitu 30. Kemudian untuk test code-nya kita menggunakan PPN, dan untuk freight test code-nya kita menggunakan not reportable. Kemudian untuk diskonnya kita menggunakan 2%. Untuk yang lainnya kita biarkan saja. Setelah itu kita klik OK. Nah, baiklah, untuk daftar dari pelanggan dan daftar pemasok sudah selesai kita buat. Kemudian kita close. Nah, begitulah cara pembuatan dari daftar pelanggan dan daftar pemasok. Selanjutnya kita akan membuat daftar persediaan atau daftar barang. Kemudian kita klik inventory. Setelah itu item list. Nah, di sini masih kosong, maka kita isi terlebih dahulu. Kita klik news. Baiklah, untuk item numbernya untuk yang pertama yaitu Aquates. Kemudian untuk namanya yaitu Advance RO Aquatex
WS 8817. Kemudian setelah mengisi item number dan name-nya di sini, untuk by this itemnya kita klik, kemudian selling this item, kemudian inventory this item. Untuk di sini untuk membeli, ketika kita membeli barang, maka akun yang kita gunakan yaitu cost of goods sold. Kemudian untuk ketika kita menjual barang, maka akun yang kita gunakan yaitu sale of merchandise. Kemudian untuk pada saat barang dalam inventory kita, maka akun yang kita gunakan yaitu merchandise in inventory. Kemudian nah, setelah itu kemudian kita klik item detail, tidak ada yang perlu kita isi. Kemudian klik buying detail. Di sini untuk list price-nya, untuk test code when buy-nya kita ganti dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Ini untuk number of item buying per unitnya ini tetap 1, yang lainnya tidak perlu kita ganti. Maka selanjutnya yaitu kita klik selling detail. Nah, di sini untuk base selling detailnya, untuk harganya yaitu 7.200.000. Maka kemudian untuk test code when sold-nya kita menggunakan PPN. Kemudian kita klik OK. Di sini kita klik in your. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat nama barang yang kedua. Kita klik new. Di sini item numbernya yaitu Nurisu. Untuk nama barangnya yaitu Advance RO Nurisu WS 8805. Nah, di sini untuk IBTS-nya kita klik. Nah, kemudian karena di sini sudah untuk pembelian barang, nama akunnya sudah cost of goods sold, dan di sini jika kita menjual barang di sini juga sudah sale of merchandise, dan ketika barang dalam inventory kita di sini sudah merchandise inventory, maka tidak perlu ada yang kita ganti lagi. Kemudian di sini kita klik item detail. Di sini tidak ada yang perlu kita isi. Untuk buy detailnya sudah sama pada nama barang sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke selling detail. Nah, di sini yang harus kita ganti hanya base selling price-nya, yaitu di sini ada 7.200.000. Untuk barang yang kedua ini yaitu 11 juta. 11.700.000. Kemudian di sininya sudah untuk test code when sold-nya sudah PPN, dan di sini juga sudah 1. Maka setelah itu
Kita okekan saja. Di sini kita ignorekan. Selanjutnya yaitu untuk barang yang ketiga lagi, yaitu kita klik lagi news. Kemudian untuk itemnya yaitu namanya Gen Sigma 1. Gen Sigma 1. Kemudian untuk nama barangnya yaitu Elken Bio Pure Gen Sigma 1. Kemudian kita centangkan. Karena di sini sudah sama pada sebelumnya, maka tidak perlu ada yang kita ubah. Selanjutnya kita klik item detail, tidak perlu ada yang kita isi. Kemudian buying detail, di sini sudah sama seperti yang sebelumnya. Kita lanjut ke selling detail. Nah, di sini yang perlu kita ubah hanya harganya, yaitu 8.200.000. Kemudian di sini untuk tes Kak Wenselnya sudah PPN, maka tidak perlu kita ganti. Setelah itu kita klik OK. Kita ignorekan saja. Setelah itu yang terakhir yaitu nama barangnya ada Gen Sigma 2, maka kita klik new. Nama itemnya yaitu Gen Sigma 2. Kemudian untuk nama barangnya yaitu Elken Bio Pure Gen Sigma 2. Kemudian ini kita klik. Setelah itu kita lanjut ke buying detail. Di sini sudah sama juga seperti sebelumnya. Di sini selling detail. Untuk selling detail ini kita hanya mengganti harganya lagi, yang mana sebelumnya ada 8.200.000 dan untuk harga sekarang yaitu 10.400.000. Mantap. Nah, kemudian kita klik OK. Kita ignorekan saja. Nah, setelah itu di sini kita sudah selesai mengisi nama barangnya, yaitu di mana ada 4. Kemudian selanjutnya kita klik close. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencatat berapa saldo awal hutang dan piutang. Maka untuk itu kita klik setup. Kemudian di sini kita pilih balance dan di sini kita pilih customer balance. Nah, di sini akan muncul ada 4 PT di mana kita memilih customer, yaitu dimulai dari PT Sinar Dunia. Kita klik, kemudian di sini kita add cell. Nah, di sini kita pilih PT Sinar Dunia. Nah, untuk di sini untuk invoice-nya itu 001 dan untuk tanggalnya kita ubah yaitu tanggal 28 bulan 11 2013. Untuk customer PO-nya kita kosongkan saja. Untuk memo-nya kita ganti dengan saldo awal piutang. Saldo awal piutang. Kemudian untuk total include-nya kita ganti yaitu 2.081
0,50. Kemudian untuk test code-nya kita ambil NT. Kemudian kita klik record. Di sini kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih untuk customer yang kedua, yaitu PT Sejahtera. Di sini kita pilih Excel. Nah, untuk di sini nama PT-nya itu PT Sejahtera, invoice-nya 002, dan untuk tanggalnya kita ganti yaitu tanggal 27 bulan 11 2013. Nah, untuk customer PO-nya masih kita kosongkan. Untuk memo-nya bisa kita ganti dengan saldo awal piutang. Kemudian untuk total include-nya yaitu sebesar 163.680. Nah, untuk test code-nya kita ganti dengan NT, kemudian klik, setelah itu record. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, untuk yang ketiga, untuk customer yang ketiga yaitu kita pilih PT Flamboyan. Kita klik, kemudian ini, setelah itu Excel. Nah, di sini kita pilih PT Flamboyan. Nah, untuk itu, untuk tanggalnya kita ganti yaitu tanggal 23 bulan 11 2013. Nah, untuk customer-nya kita kosongkan. Untuk memo kita ganti dengan saldo awal piutang. Kemudian untuk total include-nya yaitu sebesar 140.580.000. Kemudian untuk test code-nya kita ganti dengan NT. Setelah itu klik record. Di sini kalau dia sudah menyebutkan congratulations, berarti nilai yang kita masukkan itu sudah benar. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik close. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita akan menginputkan data dari saldo awal piutang. Untuk pertama kita klik setup, kemudian balance. Di sini kita pilih supplier balance. Nah, di sini kita pilih add first. Di sini kita pilih namanya yaitu yang pertama PT Advance. Kemudian untuk PO-nya kita biarkan 001 dan untuk tanggalnya kita ganti yaitu pada tanggal 24 bulan 11 2013. Nah, untuk supply eventnya kita kosongkan saja, dan untuk memonya yaitu kita isi dengan saldo awal hutang. Kemudian untuk total include-nya yaitu sebesar 182.880.000.
04 508 rupiah. 182.804.508. Nah, kemudian untuk test code-nya kita ganti dengan not reportable atau empty, kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita pilih record, kemudian oke. Nah, selanjutnya yaitu kita pilih PTLCAN, kemudian klik. Setelah itu pilih PTLCAN. Nah, di sini kita untuk PO-nya 002 dan untuk tanggalnya kita ganti yaitu tanggal 26 November 2013. Kemudian untuk memonya yaitu saldo awal hutang. Kemudian untuk total include-nya yaitu 158 473 056. Untuk test code-nya yaitu empty, kemudian kita klik, kemudian record. Nah, setelah kita melakukan pengisian data tentang saldo awal hutang dan piutang, selanjutnya kita akan menginputkan data yaitu tentang nilai persediaan barang. Maka untuk itu langkah awal yang kita lakukan, kita klik inventory, kemudian di sini kita pilih count inventory. Nah, di sini sudah ada nama perusahaannya. Di sini kita ganti yaitu di sini kita ganti sesuai pada yang ada di modul. Untuk Aquatas yaitu 20. Untuk Cake Sigma 1 yaitu 16. Kemudian untuk Sigma 2 yaitu 13. Kemudian yang terakhir Nurisu yaitu 15. Kemudian setelah membuat jumlah masing-masing dari perusahaan, kemudian kita klik adjust inventory. Nah, di sini kita pilih yaitu merchandise inventory, kemudian kita klik oke, kemudian continue. Kemudian di sini kita klik open balance. Nah, di sini sudah ada nama-nama akunnya dan di sini untuk tanggalnya kita ganti menjadi 30 2013. Kemudian untuk nama memonya itu saldo awal persediaan barang dagang. Kemudian selanjutnya kita isi unit cost-nya atau harga belinya yaitu sesuai pada ada di modul. Untuk Aquatas yaitu sebesar 3888.
Kemudian untuk skek sigma 1 yaitu 4 kemudian di sini untuk sigma 2 itu 5 8 24 kemudian di sini yang terakhir Nurisu yaitu harga beli 6.435.000. Nah, kemudian setelah kita isi, kita klik record. Nah, baiklah, kita sudah selesai mengisi dari data itu saldo awal persediaan barang dagang. Nah, kita juga sudah mengisi yaitu saldo awal pelanggan, supplier, dan persediaan barang dagang. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi